Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah kita kali ini bersama SA3 Bukit Sion. Bagaimana kabarnya minggu ini teman-teman? Saya pastikan teman-teman yang ada di sana pasti sehat dan kabar baik. Kita akan beribadah, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita ingin masuk dalam penyembahan. Persiapkan hatimu, persiapkan segenap pikiranmu untuk menyembah Dia yang Raja di atas segala raja. Kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Teman-teman, imani lagu ini, bahwa berikan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Katakan bahwa Dia adalah Allah yang baik, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Bermazmurlah bagi Tuhan. Kita katakan sekali lagu ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Katakan dengan iman teman-teman. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan dengan nyaring, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya Bapa yang hidup, haleluya Bapa yang termulia. Terima kasih Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa. Bahkan Tuhan, kami ingin lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita teman-teman? Pasti ya, masih ada sukacita. Saatnya kita akan masuk ke dalam pujian kita. Saudara, dengarlah sangkakala. Katakan lagu ini dengan iman saudaraku, sebab kita adalah umat Tuhan yang telah dibebaskan. Amin. Kita katakan, saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawan. Katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Saudaraku, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, untuk lebih lagi memuji memuliakan Tuhan, untuk menari memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan dengan iman, saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tahu. Katakan dengan iman, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan sekali
tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita dan tetap bertepuk tangan. Kita angkat lagu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan sekali lagi, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan sekali lagi, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Baiklah teman-teman, saatnya kita untuk membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiranmu. Jauhkan segala permasalahan, jauhkan segala persoalan yang engkau hadapi saat ini. Percaya bahwa lewat firman Tuhan, Tuhan memberikan jawaban bagi kita semua. Kita angkat lagu pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi
renungani lagu ini saudaraku. Berkenan di hadapannya, Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Teman-teman katakan dengan nyaring, Dia jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oke, shalom bagi kita semua. Berkumpul lagi bersama kita di ibadah online. Kami dari GKKI Bukit Sion SA3 tetap bersemangat mendukung teman-teman kami yang ada di sana. Kali ini saya akan bawa renungan. Nama saya Pansinaga. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi bersama di ibadah ini. Walaupun terasa sangat berbeda, seperti biasa kami datang setiap hari Minggu ke sana. Tapi puji Tuhan, walaupun ini sedang terjadi pandemi, kita bisa manfaatkan video, kita bisa manfaatkan internet, kita bisa manfaatkan internet online untuk bertemu. Kali ini kita akan bertemu di video. Ya, sebelum saya bawa renungan, saya akan berdoa untuk renungan. Teman-teman di sana juga bisa berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini kami bisa berkumpul beribadah di tempat ini. Di sana ada teman-teman kami Bapa. Tuhan tolong mereka. Walaupun mereka masih dalam masa isolasi, tidak ada yang bisa berkunjung ke sana Bapa. Tapi kami tahu Bapa pertolongan Tuhan hadir di sana. Begitu juga kami yang ada di sini tetap melayani mereka Bapa. Tuhan tolong kami. Kami akan dengar renungan. Kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk membuka mata rohani kami, membuka telinga rohani kami, agar kami bisa mengerti apa yang Kau inginkan Bapa lewat firman-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan renungan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke. Hari ini saya akan bawakan satu tema yang sangat baik bagi kita, yaitu hidup berharga. Banyak orang yang tidak tahu kalau hidupnya itu sebenarnya berharga. Maka ini saya akan sharingkan, apakah teman-teman di sana sudah memahami kalau hidupnya itu berharga. Oke, saya akan melihat bagaimana teman-teman bisa
mengetahui hidup teman-teman di sana berharga atau tidak lewat beberapa pertanyaan di dalam renungan ini. Oke, yang pertama, banyak orang bertanya, apakah aku berharga di mata Tuhan? Sekali lagi, banyak orang bertanya, apakah aku berharga di mata Tuhan? Teman-teman di sana pernah nggak bertanya seperti itu? Aku ini berharga nggak di mata Tuhan? Aku ini orang yang dianggap Tuhan atau enggak ya? Gitu. Pertanyaan itu yang selalu ada karena kita ini masih dalam satu hal yang membuat kita tidak tahu gitu, bagaimana sebenarnya kehidupan yang berharga itu. Maka di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, poin-poin yang bisa teman-teman ikuti, yang bisa teman-teman pahami bagaimana hidup teman-teman sebenarnya. Maka dari pertanyaan-pertanyaan berikut akan ada beberapa hal yang bisa teman-teman evaluasi dalam hidup. Apakah hidupku berharga? Nah, banyak orang bertanya, apakah hidup aku berharga? Apakah aku berharga di mata Tuhan? Oke, saya akan baca di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 kita buka. Oke. Ya, ayat 18-nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke, saya akan bedah beberapa hal tentang ayat ini. Ayat yang pertama dikatakan, yang ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Oke? Apa yang dimaksud dengan hidup berharga dan apa yang dimaksud dengan ayat yang baru kita baca ini? Yang pertama, balik ke pertanyaan. Jika kita tahu hidup kita ini berharga atau jika kita tidak tahu hidup kita ini tidak berharga, pertanyaannya, seberapa berharga hidup kita? Seberapa berharga diri kita ini? Ada satu hal yang penting yang kita tahu dari Alkitab tadi kita baca, dari firman Tuhan yang kita baca adalah, di mata Tuhan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi. Di mata Tuhan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi? Katanya di firman Tuhan, aku menebus atau kita ditebus bukan dengan emas perak, bukan dengan harta. Di ayat 19 dia katakan dengan darah. Itu artinya hidup kita memang betul-betul sangat berharga. Pertanyaannya, kenapa hidup kita di mata Tuhan itu berharga? Satu, kita bedah lagi ayat tadi, ayat 18 dikatakan, ditebus dari hidup yang sia-sia. Ayat 18-nya kita baca lengkapnya. Ditebus dari hidup yang sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saya akan menegaskan pertanyaan pertama, ditebus dari hidup yang sia-sia. Coba tanya dalam diri kita, apakah sampai hari ini hidupku masih sia-sia? Apakah sampai detik ini yang aku lakukan semuanya itu sia-sia? Oke? Satu, apakah kita masih melakukan hidup yang tidak berguna? Contoh, pesta pora, mabuk-mabukan, narkoba, perilaku seks di luar nikah. Itu hidup yang gak berguna. Hidup yang membuat kita memang betul-betul masih terjerat. Akan ada kerugian di balik itu semua. Walaupun contohnya, kalau mau mabukan itu terasanya enak. Tapi itu hanya sebentar. Setelah mabuk pusing lagi dengan masalah. Aku mau melepaskan penat. Aku mau melepaskan masalah, aku punya masalah, akhirnya aku mau mabukan. Itu cuma hanya sementara saja. Nah, yang menjelaskan tentang bagaimana, kenapa hidup kita sia-sia, ya? Kita harusnya menjadi orang benar, tapi sejauh ini tidak. Atau kita harusnya menjadi orang
yang berguna, tapi sejauh ini tidak. Nah, itu bagaimana? Apakah kita bisa tahu bagaimana seharusnya hidup kita berguna, tapi sebenarnya sampai sekarang ini kita rasa kalau kita ini bukan orang yang berhasil gitu, orang yang hidupnya penuh dengan prestasi, penuh dengan berhasil, apa yang dilakukannya itu orang lain bisa bangga melihatnya. Apakah seperti itu? Kalau memang dia belum seperti itu, artinya hidup kita masih sia-sia. Hidup kita masih ya gitu-gitu aja gitu. Harusnya paling tidak kalau kita tidak berhasil, kita bisa berguna bagi orang lain. Itu standar orang yang benar-benar hidupnya bisa berguna. Nah, yang kedua, ya tadi yang dijelaskan tentang apakah hidup kita sudah ditebus dari hidup yang sia-sia. Nah, kalau kita merasa hidup kita sia-sia, kalau kita merasa hidup kita sampai detik ini, mungkin ya teman-teman di sana ada masuk ke LPK anak itu mungkin gara-gara ada begal, ada perampokan, ada asusila atau ada apapun, yaitu yang termasuk hidupnya sia-sia dulunya. Ingat satu hal, di ayat ini katakan kita sudah ditebus. Nah, itu yang membuat Tuhan menganggap kita nilainya tinggi, sama seperti pertanyaan tadi. Walaupun hidup kita sia-sia dahulu, ingat kita sudah ditebus. Kenapa manusia itu sangat berharga nilainya atau sangat tinggi nilainya di mata Tuhan? Di ayat yang 19 dikatakan kita ditebus dengan darah yang mahal. Kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Maka teman-teman di sana, walaupun kita masih dalam sampai sekarang mungkin teman-teman merasa kalau wah hari ini kayaknya aku ini nggak berguna gitu. Aku ini orangnya nggak bisa berubah. Aku ini seorang yang kriminal. Ingat yang dua tadi. Yang pertama, kita sudah ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Jadi apapun kesalahanmu di masa lalu, apapun kesalahanmu yang membuat kamu masuk di sana, ingat kita sudah ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Kita sudah diambil, kita sudah diangkat dari hidup kita yang sia-sia. Yang kedua, kita ditebus bukan dengan emas perak, tapi dengan darah. Dan itu sangat mahal. Nyawa Tuhan sendiri Tuhan korbankan di kayu salib. Nyawanya sendiri dia korbankan supaya kita bisa, harusnya kita yang harusnya mati karena dosa, tapi dia angkat itu dosanya, dia buang lalu dia gantikan. Harusnya kita yang dihukum. Maka ada dua hal yang teman-teman yang harus selalu lakukan. Setelah teman-teman tahu kalau hidup teman-teman di sana adalah hidup yang sia-sia tapi sudah ditebus. Yang kedua, ditebusnya bukan dengan emas perak, bukan harta-harta dunia, tapi dengan darah, dengan nyawa sendiri. Ada dua hal. Yang pertama, ingat kasih Tuhan. Walaupun banyak orang yang tidak mengasihimu, ingat kasih Tuhan. Walaupun nanti di luar teman-teman sudah keluar dari sana, ada yang mengatakan kamu seorang narapidana, kamu seorang yang jahat, jangan percaya dia itu mantan masuk lapas, masuk LP. Ingat, tetap ingat kasih Tuhan. Tetap ingat kasih Tuhan. Yang kedua, berubah jadi lebih baik. Jika hari ini mungkin teman-teman masuk ke sana, masuk di proses, sedang menjalani pembinaan atau hukuman di sana. Ingat, setelah dari situ berubah jadi orang yang lebih baik. Jangan lakukan apapun yang pernah teman-teman lakukan sampai teman-teman masuk ke sana. Jangan lakukan lagi. Berubah jadi lebih baik karena kita tahu kita sudah ditebus dari hidup yang sia-sia dan kita ditebus dengan darah mahal karena
kita berharga di mata Tuhan. Ingat Tuhan, ingat kasih-Nya. Teman-teman, saya mau berdoa untuk teman-teman di sana. Bapak, aku berdoa buat saudaraku di sana, walaupun kami jauh, walaupun kami tidak kenal, tapi kami tahu kami saling mengasihi. Tuhan, tolong mereka di sana Bapak. Hidup kami ini sangat berharga di mata-Mu, sehingga Roh-Mu ada pada kami dan mengingatkan kasih Tuhan yang begitu besar. Kau sudah tebus kami dari hidup kami yang sia-sia. Kau sudah tebus kami dari harta yang mahal, yaitu nyawa-Mu sendiri. Bapa, kami mohon ampun. Ampuni kami dari kesalahan kami. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Ampuni kami Bapa dari hidup kami yang sia-sia. Angkat kami Bapa. Angkat kami Bapa. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami Bapa. Ya Tuhan, kali ini setelah kami hidup berubah dari hidup yang sia-sia, angkat kami lebih tinggi lagi, supaya kami tahu Bapa, supaya kami tahu kasih-Mu itu besar bagi kami. Tuhan, aku berdoa Bapa, jika ada teman-teman kami di sana yang merasa masih merasa hidupnya tidak berguna, masih merasa hidupnya dia seorang yang tidak berguna Bapa, Tuhan, ingatkan kembali dia lewat kasih-Mu Bapa, kalau hidupnya sudah ditebus. Bapa, kami mau bertobat hari ini, mau bertobat, mengambil langkah untuk menjadi hidup yang lebih baik. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Aku percaya kasih Tuhan tetap ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekian ibadah kita pada hari ini. Semoga teman-teman terberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Sebelum penutup, saya akan berbagi kesaksian sedikit sama teman-teman lewat lagu pujian yang saya sampaikan.